Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat fisika, jumpa lagi dalam video pembelajaran fisika sekolah asik. Pada video kali ini, kita akan belajar materi tentang rangkaian jembatan Weston. Ini masih merupakan bagian dari materi listrik dinamis, yaitu materi fisika di kelas 12 semester yang pertama. Baiklah sahabat-sahabat, kita mulai saja pembelajaran kali ini. Dan sebagaimana biasa, di awal pembelajaran akan dijelaskan secara singkat, yaitu mengenai definisi dari jembatan Weston itu sendiri. Apa sih sebenarnya jembatan Weston itu? Jembatan Weston itu yaitu merupakan suatu rangkaian listrik yang digunakan untuk mengukur suatu hambatan atau tahanan yang belum diketahui nilai atau besarnya. Pada rangkaian resistor, jembatan Weston ini biasanya disusun oleh 5 buah resistor. Nah, kita lihat seperti gambar ini, di mana yang menjadi ciri khas jembatan Weston ini, ada sebuah resistor yang memisahkan dua resistor yang satu dengan dua resistor yang lainnya. Nah, di sini terlihat bahwa R5 ini memisahkan rangkaian R1 dan R3 dengan R2 dan R4. Ya, sehingga arus dari R1 ini tidak sepenuhnya masuk ke R2. Nah, R5 ini memecah arus, yaitu dari R1 tidak semuanya ke R2, tetapi dia akan mengalir ke R5. Begitupun arus dari R3 itu dipecah oleh R5 ini. Tidak semuanya masuk ke R4, tapi akan sebagian mungkin ke R5. Nah, inilah jembatan Weston ya pada rangkaian resistor. Atau bisa saja digambarkan seperti ini. Sebetulnya ini sama ya, cuma ini dibentuk seperti bentuk persegi panjang, kalau ini dalam bentuk belah ketupat misalnya. Atau yang ketiga, biasanya digambar seperti ini jembatan Weston pada resistor. Tapi tetap di sini ada R5 atau R yang di tengah ya, yang memisahkan dua rangkaian resistor ya antara R1 dan R3 dengan R2 dan R4. Nah, kalau misalkan jembatan Weston ini digunakan untuk mengukur salah satu hambatan, misalkan kita ingin menentukan resistor kedua di sini ya, atau menentukan resistor yang ke-1. Tuh. Maka biasanya resistor yang tengah ini diganti dengan sebuah alat yang disebut dengan galvanometer. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui apakah ada arus yang mengalir ke rangkaian tengah atau tidak ada. Karena nanti kalau digunakan untuk mengukur salah satu hambatan di sini, arus itu tidak boleh ada yang mengalir ke tengah. Nah, itu baru bisa digunakan untuk mengukur salah satu hambatan pada rangkaian jembatan Weston ini. Nah, kemudian kalau jembatan Weston ini disusun oleh 5 buah resistor seperti ini, pertanyaannya, bagaimana cara menghitung hambatan total dari A ke B? Ya. Nah, maka pada penjelasan berikutnya akan dijelaskan bagaimana cara menentukan hambatan total pada jembatan Weston yang terdiri dari 5 buah resistor, biasanya perseberangan. Yaitu di sini harus dicek R1 dikalikan R4, apakah nilainya sama dengan R2 dikalikan dengan R3? Ini dua resistor yang saling berseberangan. Apakah sama? Tidak hasil perkaliannya. Ya, di sini. Kalau misalkan sama, maka tegangan pada R5 atau beda potensial dari titik C ke titik D itu sama dengan 0. Nah, kalau tidak ada beda potensial di rangkaian atau di resistor yang kelima ini, maka itu artinya tidak akan ada arus yang mengalir ke R5. Nah, kalau tidak mengalir ke R5 arus itu berarti dari R1, arus itu akan mengalir sepenuhnya ke R2. Begitupun arus dari R3 akan mengalir sepenuhnya ke R4. Sehingga pada rangkaian ini seolah-olah R5 dianggap tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada arus sama sekali yang mengalir ke sini. Sehingga rangkaiannya bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Ya, jadi dari A ke B itu hambatan totalnya seperti ini rangkaiannya. R1 dengan R2 ini bisa berhubungan langsung, maka ini bisa disebut dengan rangkaian seri yang pertama. R3 dan R4 juga berhubungan langsung, anggap ini misalkan rangkaian seri kedua. Kenapa disebut rangkaian seri? Karena tidak ada titik percabangan arus di antara R1 dan R2, juga R3 dan R4. Nah, berarti kita hitung RS1 itu sama dengan R1 ditambah R2. Itu kan rumus serinya ya, dijumlahkan. Kemudian RS2 itu adalah R3 ditambah R4. Nah, setelah kita mengetahui RS1 dan RS2, di sini terlihat bahwa RS1 dan RS2 itu dirangkai paralel. Berarti kita akan menghitung RAB itu menjadi rangkaian paralel.
ya, di mana rangkaian paralel itu kan dirumuskan 1 per RAB sama dengan 1 per RS1 ditambah 1 per RS2. Atau untuk menghitung R total pada paralel itu bisa menggunakan rumus seperti ini. RS1 kali RS2 dibagi dengan RS1 ditambah RS2. Nah, kalau misalkan kita tidak menghitung dulu RS1 dan RS2, maka hambatan total, yaitu RAB itu bisa dihitung secara langsung dengan rumus seperti ini. R1 ditambah R2 dikalikan dengan R3 ditambah R4 dibagi dengan jumlah seluruh resistor yang 4 ini, yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4. Nah, inilah cara menghitung hambatan total pada jembatan Weston ketika perkalian dua buah resistor yang saling berseberangan nilainya sama. Ya. Kemudian yang kedua, atau cara yang kedua, ini kebalikan dari cara yang pertama, yaitu terjadi ketika R1 dikalikan R4, ya, dua resistor yang saling berseberangan ini, nilainya tidak sama dengan perkalian antara R2 dengan R3. Ya, tidak sama. Kalau tadi kan sama, sekarang tidak sama. Nah, ini berarti rangkaian ini harus dirubah. Menjadi bagaimana? Menjadi seperti ini rangkaiannya. Seperti ini. Di mana R1, R3, R5 ini berubah menjadi RA, RB, dan RC. Yang dirangkai seperti ini. Ini ada juga yang menyebut rangkaian Y, ya. Karena ini membentuk seperti huruf Y. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita harus menentukan dulu berapa nilai RA, berapa nilai RB, dan berapa nilai RC. Caranya, perhatikan di sini. Menentukan RA. RA itu di kiri atas, ya, di kiri atas. Perhatikan ke sini. Ke rangkaian jembatan Westonnya, kiri atas. Berarti kiri atas R1, ya, RA itu adalah R1 kiri atas dikali dengan tengah, yaitu R5. R1 kali R5 dibagi jumlah total ketiga resistor ini. R1 ditambah R3 ditambah R5. Ngerti ya? Ya. Kemudian untuk RB. RB itu di kiri bawah. Kiri bawah. Berarti mana yang dikalikan? R3 kiri bawah. Jadi RB itu R3 kali yang tengah, R5, dibagi dengan jumlah ketiga resistor ini. R1 tambah R3 tambah R5. Kemudian RC. RC itu di tengah-tengah. Berarti RC itu perkalian antara atas dan bawah. Tengah-tengah. R1 dikali R3 dibagi dengan R1 ditambah R3 ditambah R5. Ya, tetap. Jadi pembaginya di sini tetap jumlah ketiga resistor ini. Nah, setelah kita mengetahui RA, RB, dan RC, berarti kita lihat di rangkaian ini, RA dan R2 ini dirangkai secara seri. Anggap misalkan ini RS1. Kemudian RB dan R4 juga dirangkai seri. Anggap misalkan ini RS2. Berarti RS1 adalah RA tambah R2. Sedangkan RS2 itu adalah RB ditambah R4. Ya. Nah, sedangkan di sini RS1 dan RS2 itu merupakan rangkaian paralel. Selanjutnya, kita hitung dulu rangkaian paralelnya. 1 per R paralel itu berarti 1 per RS1 ditambah 1 per RS2. Atau kita hitung secara langsung, R paralel itu perkalian dibagi dengan penjumlahan. RS1 kali dengan RS2 dibagi RS1 ditambah dengan RS2. Nah, berarti di sini ada R paralel nih. R paralel di sini itu dirangkai seri dengan RC. Jadi AB itu pada dasarnya terdiri dari rangkaian seri yaitu RC dan R paralel. Maka RAB itu adalah RC ditambah RP. Ya. Atau ketika kita tidak menghitung dulu RS1, RS2, dan R paralelnya, kita bisa menghitung RAB itu langsung. Yaitu rumusnya RC ditambah dengan hasil pembagian antara RA ditambah R2 ya dikalikan RB ditambah R4 dibagi dengan RA ditambah RB tambah R2 tambah R4. Nah, ini rumus RAB secara langsung. Ya. Nah, itulah sahabat-sahabat rumus-rumus atau cara menentukan hambatan total pada rangkaian jembatan Weston. Ya. Di mana ada dua cara, sekali lagi. Yang pertama, ketika perkalian dua resistor yang saling berseberangan, nilainya sama. Maka R5 yang di tengah itu dianggap tidak ada. Ya, kemudian cara yang kedua, yaitu ketika perkalian yang saling berseberangan, yaitu R1 dikali R4, tidak sama dengan R2 dikalikan dengan R3. Maka rangkaian itu dirubah menjadi seperti rangkaian Y. Ya, di sini ada RA, RB, dan RC-nya. Dengan rumus totalnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan belajar lagi dengan membahas beberapa soal. Ya, contoh soal. Contoh soal yang pertama. Diketahui 5 buah resistor dirangkai seperti gambar berikut. Ini rangkaian jembatan Weston. Ada 5 buah resistor.
hitunglah hambatan total dari A ke B. Ya, hambatan total dari A ke B. Kita hitung. Untuk menyelesaikan soal ini, karena yang ditanyakannya adalah hambatan total, berarti pertama kita harus mengecek dulu perkalian dua buah resistor yang saling berseberangannya. Apakah nilainya sama atau tidak? Berarti kita cek dulu ya, R1 dikalikan R4, ya, apakah sama tidak dengan R3 dikalikan R2? Nih, tanda tanya yang sama. Caranya gimana? Masukkan angkanya. Berarti sama tidak? Ternyata tidak kan? 2 kali 1,5 kan 3. Ini 3 kali 5, 15. Nah, berarti jembatan Weston ini, perkalian dua resistor yang saling berseberangannya tidak sama. Maka untuk menghitung hambatan totalnya, kita harus menggunakan cara yang kedua. Yaitu kita rubah dulu rangkaiannya menjadi seperti ini rangkaiannya. Di mana R2 dan R4 tetap, ini berubah menjadi RA, RB, dan RC. Selanjutnya, kita harus mencari RA. RA tadi dirumuskan, ya, kiri atas dikali tengah. R1 kali R5 dibagi dengan jumlah ketiga resistor ini. Kita masukkan angkanya, 2 kali 5 dibagi dengan 2 ditambah 3 tambah 5. Hasilnya kan 1 ohm. Ya. Kemudian RB, kita hitung. RB R3 kali R5 dibagi dengan R1 ditambah R3 tambah R5. Berarti 3 kali 5 dibagi dengan 2 tambah 3 tambah 5. 15 dibagi 10, 1,5 ohm. Kemudian RC, R1 dikali R3 dibagi dengan R1 tambah R3 tambah R5. Kita masukkan angkanya, 2 kali 3 dibagi dengan 2 tambah 3 tambah 5. Ini 10, yang atas 6. Berarti hasilnya 0,6 ohm. Nah, setelah kita dapatkan RA, RB, RC, karena yang ditanyakannya adalah hambatan total dari A ke B, maka kita bisa menghitungnya secara langsung menggunakan rumus RAB sama dengan RC ditambah RA tambah R2 dikalikan RB tambah R4 dibagi dengan RA ditambah RB tambah R2 tambah R4. Ya. Kita masukkan angkanya, ini 0,6, 1 tambah 5, ini 1,5 ditambah 1,5 dibagi 1 ditambah 1,5 ditambah 5 tambah 1,5. Kita hitung, ini 6, ini 3 ya. Jadi 6 kali 3 dibagi dengan ini jumlahkan 9. Berarti ini 18 dibagi dengan 9 itu 2. 2 ditambah 0,6 itu hasilnya adalah 2,6. Ingat perkalian dulu yang dihitung baru dijumlahkan. Nah, inilah contoh yang pertama ya. Ternyata ini menghitung hambatan total ketika dua resistor yang saling berseberangannya tidak sama. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui 5 buah resistor dirangkai seperti gambar berikut. Nah, ini ada rangkaian sama ya, jembatan Weston dalam bentuk dua persegi panjang yang genjang, yang bergeser. Jika beda potensial antara A dan B 12 volt, berarti di sini ada tegangan ya 12 volt. Hitunglah kuat arus sumber dan kuat arus pada R2 dan R4. Ya, jadi ada 3 pertanyaan nih. Baik, kita selesaikan soal ini. Pertama-tama seperti biasa, untuk menghitung hambatan total pada jembatan Weston, kita harus mengecek dulu perkalian dua buah resistor yang saling berseberangannya. Kita cek apakah R1 dikali R4 itu sama nggak dengan R3 dikali R2. Ternyata di sini 4 dikalikan 4, ya 16, sama dengan 8 kali 2, yaitu 16. Nah, berarti jembatan Weston ini memiliki perkalian dua resistor yang berseberangannya sama besar. Maka R5 dianggap tidak ada. Ya. Sekali lagi, karena tidak ada arus yang melalui R5 di sini. Berarti rangkaian bisa disederhanakan menjadi bentuknya seperti ini. Jadi R1 dengan R2 sekarang dia berhubungan langsung, tidak terpotong oleh satu titik percabangan arus. Jadi anggap ini rangkaian seri yang pertama. Kemudian R3 dan R4 pun sama ya. Ini merupakan rangkaian seri yang kedua. Ini I1 dari sumber terpecah menjadi I1 dan I2. I1 akan mengalir ke R1 dan R2 dengan sama besar karena seri. Kemudian I2 mengalir ke R3 dan R4 dengan sama besar. Ya. Baik, kita hitung dulu sekarang hambatan totalnya. Pertama, kita menghitung rangkaian seri pertama. Kita jumlahkan R1 ditambah R2, 4 tambah 2 sama dengan 6 ohm. Rangkaian seri kedua, 8 tambah 4 ya. R3 tambah R4 sama dengan 12 ohm. Kemudian R seri yang atas ini dengan yang bawah itu disusun paralel. Berarti kita bisa menghitungnya 1 per RAB sama dengan 1 per RS1 ditambah 1 per RS2. Nah, ini bisa dihitung secara langsung dengan rumus seperti ini. Perkalian dibagi dengan penjumlahan. Berarti kita masukkan angkanya, RS1-nya 6, ya, kalikan dengan 12, dibagi 6 ditambah 12. Berarti ini 72 dibagi 18 sama dengan 4 ohm. Ini hambatan totalnya dari A ke B. Kemudian,
kuat arusnya bisa dihitung, yaitu IS sama dengan PAB dibagi dengan RAB. Ini tegangan sumber dibagi dengan hambatan totalnya. Kita masukkan angkanya, PAB-nya 12, hambatan totalnya 4, berarti hasilnya adalah 3 ampere. Sedangkan untuk kuat arus yang mengalir pada R1 dan R2, ya. R1 dan R2, kebetulan sama karena seri. Itu adalah I1. Ya, tegangan yang dilalui I1 itu sama dengan tegangan AB, ya, PAB. Di sini dari A ke B beda potensialnya. Berarti I1 itu adalah PAB dibagi dengan RS1. Karena ini hambatan totalnya. Berarti kalau dimasukkan angkanya, berarti 12 dibagi dengan 6 sama dengan 2 ampere. Sedangkan I2 juga sama, yaitu kuat arus yang melalui R3 dan R4. I2 itu adalah PAB. Kenapa PAB-nya sama? Yang atas dan bawah. Karena paralel. Pada paralel itu tegangannya sama. Ya. Berarti PAB dibagi dengan RS2. Berarti 12 dibagi RS2-nya itu 12. 12 dibagi 12 sama dengan 1 ampere. Nah, sahabat-sahabat, itulah pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang jembatan Weston ya. Dimulai tadi definisi, kemudian penjelasan tentang rumus-rumusnya untuk mengetahui hambatan total, dan diakhiri dengan barusan contoh-contoh soalnya. Mudah-mudahan pembelajaran ini atau penjelasan ini bisa dipahami semuanya oleh sahabat-sahabat. Sampai jumpa nanti di video selanjutnya pada pembelajaran yang lain, tentunya dengan materi yang lainnya yang dipelajari di sekolah. Dan jangan lupa bagi sahabat-sahabat yang ingin mendownload bahan ajar materi listrik dinamis ya di kelas 12, silahkan kunjungi blog kami di fisikasekolaasik.blogspot.com. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu buat semuanya. Tetap semangat belajar walaupun kita semuanya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.